Hanyu Pinyin. Kita hari ini akan bahas khusus untuk Hanyu Pinyin lanjutan dari sesi yang dulu. Kalau teman-teman semua masih ingat dan pernah ikut yang sesi pertama itu kita bahas tentang oke, sudah dihapuskan. Oke, sudah ya. Kalau teman-teman masih ingat gitu ya, sebentar saya share. Masih ingat kita di sesi 1 pernah bahas tentang cara baca Hanyu Pinyin. Misalnya, Pinginnya tulisnya B, bacanya P. Benar ya? Kalau teman-teman masih ingat ya sesi yang dulu digabung dan kita lakukan di hari Sabtu. Nah, kali ini kita minta waktu untuk yang hari Minggu. Sebenarnya bukan bahas yang sama ya teman-teman ya, tapi melanjutkan dari yang kemarin. Karena saya lihat banyak pertanyaan-pertanyaan kendala dari teman-teman adalah sebenarnya teman-teman ini nggak semua mulai dari nol. Jadi dulu ada yang pernah belajar, ada yang mungkin lingkungan keluarganya memang bisa. Jadi ketika ngomong bahasa Mandarin yang basic sama dengar mungkin sebenarnya oke gitu ya, dalam arti bisa paham. Tapi ketika menghadapi Hanyu Pinyin, serasa kayaknya kok beda gitu ya, yang diomongin sama yang kita tulis Hanyu Pinyinnya beda. Nah, kendala itu akhirnya membuat kita semua yang terutama yang belajarnya udah dari dulu, mungkin dulu ada sistem Taiwan namanya Chuyin, untuk mengkonvert ke Pinyin mengalami kendala besar dan menjadi nggak pede seperti itu ya. Nah, hari ini saya ambil satu waktu ini dan kita akan bakalan juga akan rutin berapa kali pertemuan modul, saya akan bahas tentang Hanyu Pinyin. Jadi berharap dengan rencana ada Hanyu Pinyin insertan ya, jadi insertan suaranya kecil ya. 班长，你那边怎么样？听到很清楚，老师。Oh ya, oke. Soalnya saya udah volumenya maksimal ya. Oke, mungkin device sendiri boleh digedein dikit ya. Jadi saya berharap nanti kita akan ada rutin, misalnya 3 kali pertemuan modul, kita 1 kali hanya ingin terutama membahas tentang cara baca, pronunciation, supaya teman-teman nanti kalau misalnya habis dari new normal, melanjut ke manapun, tidak balik-balik lagi ke Hanyu Pinyin, karena basic udah oke. Terus yang kedua tujuannya adalah ketika teman-teman sekarang mungkin nggak nulis ya, tapi ketik Hanyu Pinyin. Nah, huruf Mandarinnya bisa keluar kalau Hanyu Pinyinnya benar gitu ya. Nah, jadi hari ini saya ambil satu waktu ini untuk membahas kebalikannya. Ya, kemarin kita udah belajar cara baca, bener nggak? Misalnya B baca P, P baca PH, kalau teman-teman masih ingat. Apa perlu saya review sedikit sebentar saja sebelum kita masuk ke reverse-nya? Atau teman-teman sebenarnya udah mereview di rumah? Seperti itu. Ya, kalau misalnya teman-teman bilang, "Itu oke, nggak perlu di-review, saya lanjut ke sini." Cuman takutnya nge-blank sedikit, karena, yang pasti yang ditulis, oke, review ya, oke. Kalau gitu saya cari dulu modulnya. Cinta. Ya, jadi, memang Hanyu Pinyin itu nggak sehari 2 hari juga teman-teman ya, butuh teman-teman memang, latihan dari rumah juga, seperti itu. 我看一下。Butuh latihan di rumah, kita review dulu ya, yang dulu sesi 1 cara baca, tapi nggak terlalu fokus, karena sebenarnya hari ini kita mau bahas tentang reverse-nya. Semoga yang saya share hari ini bisa berguna, bermanfaat buat teman-teman ya. Yang saya share hari ini memang tidak pernah dibahas bahkan sama orang China, 因为他们没有遇到同样的问题, karena mereka nggak ketemu masalah yang persis sama. Artinya mereka belajar memang dari awal ya convert langsung ke Hanyu Pinyin. Tapi kalau kayak kita, saya paham ya, dulu saya belajar sistem Taiwan ketika ke Jakarta, pada pakainya Hanyu Pinyin. Jadi, oh ya, berarti beda ya. Nah, waktu itu saya buka kamus saya bilang, oh jadi convertnya begitu. Nah, semoga pengalaman saya ini bisa membantu teman-teman ya seperti itu. Oke. Sepertinya sudah hilang, nggak apa-apa, saya sambil download ya. Oke. Hmm. 那同学们今天知道了吗？我们要
复习，然后要讨论的是汉语拼音. Jadi bagi teman-teman yang mungkin baru join, tadi kan mungkin nggak ikut dari awal ya. Jadi yang saya bilang bahwa hari ini kita akan satu sesi khusus untuk bahas Hanyu Pinyin. Jadi pertanyaannya kalau boleh memang seputar Hanyu Pinyin ya. Hmm. Hmm. Oke. Ya, 好了，我们看一下啊。同学们今天在家里是吧？还是已经开始放假了？Teman-teman ini pada di rumah atau sudah mulai liburan? Belum libur, tapi masih kerja dari rumah. Jali, ada. Saya jali. Oke. Di layar teman-teman sudah muncul ya. Jadi Hanyu Pinyin, ini yang dulu kita bahas di sesi 1, cara baca. Tapi hari ini saya nggak detail banget ya. Teman-teman boleh lihat lagi rekaman di YouTube-nya. Saya mereview ulang aja ya. Jadi teman-teman kalau ini kuncinya adalah ketika ketemu di modul Hanyu Pinyin misalnya BA, ya udah berarti bacanya PA seperti itu. Itu yang dulu kita bahas di sesi 1 ya. B baca P. Pu, ya saya akan baca dari inisial konsonan ya teman-teman. Ya, dari konsonan. Ini bacanya saya akan berusaha pelan-pelan. Dan teman-teman dengerin ulang ya, terutama bagian yang teman-teman sering tanya. ZH, CH, SH, R. Sama ZCS. Oke? 好，我们复习一下，teman-teman ikutin dari rumah ya. Baris pertama BPMF, semua ketemu modulnya? Ya, boleh dicet. Ketemu ya? Oke, kalau ketemu saya lanjut ya. Oke. Po, po. Nah, jadi sebelum saya lanjutin sebentar. Teman-teman, kenapa si Hanyu Pinyin itu urutannya dibikin begini? Teman-teman kalau misalnya masih ingat dan kalau mereview gitu ya. Kalau teman-teman mereview, teman-teman boleh kasih highlight ya di bagian sini. Ini, baris ini bacanya selalu ada angin. Yang saya selalu koreksi teman-teman. Ini bacanya pakai angin. Jadi P baca PH, po. T baca TH, to. K baca KH, ke. Ci, Q baca ci. CH, CH. Yang sering banget teman-teman tanyain, terutama yang murid lama maupun yang murid baru bergabung. CH bacanya ada angin dan lidahnya diangkat. Shi, shi, 吃饭. Shi pakai CH. Shi. Ya, saya rasa harusnya suaranya cukup jelas ya. Teman-teman bisa dengar dari rumah, lidah saya diangkat dan angin. Shi. Terus kalau yang bawah, ya teman-teman, yang bawah ini kan nggak ada H gitu ya, Lucia. Nah, kalau nggak ada H berarti lidah kita nggak naik. Teman-teman boleh bedain ya, tadi CH, CH ya, saya baca CH. Shi. Kalau yang di bawah, ci. Dan semua rekaman ini sudah ada di YouTube ya. Jadi saya nggak terlalu lama, cuma review. Bagian sini oke ya, saya sudah lingkari, teman-teman boleh kasih note di catatan masing-masing. Nah, terus saya ganti warna. Nah, bagian sini, ya teman-teman kasih tanda sendiri mau bikin gimana. ZH, CH, SH, R, ini adalah bagian lidah diangkat. Teman-teman kasih catatan sendiri ya. Lidahnya diangkat pas baca. Jadi Z bacanya C. Bunyi C ya kita ya gitu ya. Saya lagi baca ini. ZH bacanya nggak ada angin tapi lidah saya naik. Kalau yang CH tadi barusan ya, CH. Angin lidah naik. Terus SH
Jadi kalau latihan di rumah, ya itu lidahnya diangkat, ditempelin di langit-langit atas, terus baru ngomong. Ya. Terus R bacanya R, 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 ya R. Oke. Terus kalau yang bawah kan teman-teman bisa lihat Z, C sama S. Itu tidak ada H, artinya lidahnya datar. Ya, lidahnya datar, bacanya C. Terus C, ingat C saya lingkarin berarti ada angin. C sama S, S. Oke, cukup ya. Nah, itu yang perlu teman-teman perhatiin. Nah, sekarang saya akan bacain. Jadi saya kasih dulu highlight. Mungkin bagi teman-teman baru ikut, takutnya bingung juga, terus kita review. Nah, sekarang saya akan baca dari B, P, M, F urutan ke bawah. Teman-teman biar nggak bingung ya. Saya akan pelan-pelan. Po, po, mo, fo, te, te, ne, le, ke, ke, he, ji, qi, xi, zhi, shi, shi, zhi, zi, ci, si. Ya, kalau di bawah ada catatan buat teman-teman ya. B bacanya apa? Saya nggak bahas itu ya teman-teman ya, karena kita dulu sudah bahas. Jadi sekilas mereview buat teman-teman semua, jadi biar nggak lupa, karena ini cukup sudah berapa bulan yang lalu kita ada sesi khusus ya. Kalau untuk vokal, saya akan bacain ulang ya, teman-teman mungkin lebih memperhatikan, oh ini bunyinya seperti apa ya. Oke. A, O, E, I, U, Y. Yang teman-teman akan mengalami kendala adalah Y. Baca Y, mulutnya gini. I, kan I itu dia full, I. Nah, kalau U kan full U. Nah, kalau ini antara tengah-tengah I dan U. Jadi, tips dari saya adalah ketika baca I adalah I, terus mulutnya dibuletin jadi I. Bukan U ya, kalau bahasa Inggris kan ada U. No, bukan U. I. Teman-teman boleh praktek di rumah sendiri. I. Habis itu mulutnya dibuletin, dimonyongin ya. I. I, I. Oke, ya, itu U titik 2 di atas. Kita lanjut, vokal ganda, bacanya nggak terlalu susah, teman-teman boleh ikutin juga. I, A, Au, O, Ya, Ye, Wa, Uo, Yue. Ingat, Y, E, Yue, Yue, mulutnya dibulatin ya. Yue. Terus bawahnya iau. Jadi iao, o-nya bunyinya u. Ya, bacanya bunyinya u. Tapi tulisnya iao. Ya. Iau, io, iu bunyinya iou. Io, uai, 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 ui, ui. Terus habis itu nggak terlalu susah ya karena kita bahasa Indonesia punya ya. Ya di bawah saya udah kasih catatan cara baca, teman-teman boleh lihat ulang. Terakhir vokal yang berhubungan dengan hidung. Jadi kalau yang bacanya beda dengan tulisan, saya ada kasih catatan ya, teman-teman dengerin aja. Nanti boleh review di rumah ya. Habis itu kita akan lanjut ke reverse-nya supaya nggak bingung. An, en, Ian, jadi kalau ketemu IAN, dia A-nya agak sedikit bunyi E. Ian, ada beberapa daerah bacanya Ian, tetap dibaca A, tapi secara garis besar dia A-nya sedikit bunyi E. Ya, misalnya Xian Sheng, X-I-A-N. Nah, I-A-N-nya baca I-E-N. Nah, ada catatannya juga ya. Ian, In, Wan, Wen. Nah, kalau ketemu titik 2 di atas bunyinya Y, mulutnya bulat. Yuan, Yuan. Terus habis itu Yun, Yun. Di bawahnya lagi Ang, Eng, Yang, Ing, Wang, Weng,
jadi ONG, O-nya sedikit dibaca agak U. Misalnya SONG, sung. Sung kayak ini, sung, SONG gitu ya. Nah, bacanya O-nya sedikit ke U. Sung, sung. Nah, terus habis itu yung, IONG bacanya IUNG. Yung, yung misalnya yung, yung Hanyu, yung menggunakan misalnya ya, yung pininnya harusnya kan YONG. Nah, kalau ini kan dia cuma vokal. Kalau dia Hanyu pinin yang lengkap harus ada konsonan, vokal, dan nada. Bener nggak? Yung. Misalnya YONG nada 4, yung. Oke? Nah, O-nya dibaca agak U ya. Yung. Ya. Nah, nanti kita akan bahas tentang, oke, yang saya dengar begini. Nah, saya convert-nya seperti apa. Teman-teman, untuk yang cara baca ini saya minta teman-teman review lagi di rumah dan kita kalau nanti ada rutin tentang kelas khusus Hanyu Pinyin kita akan bahas lagi, terutama baca dengan nada yang benar ya. Oke? Hao. Ini oke ya reviewannya, saya close. Ini sebenarnya bahan yang dulu ya. Nah, sekarang kita masuk ke hari ini yang akan kita bahas adalah modul 2.2 ya, bener nggak? Yang saya lihat dari broadcastan panjang. Saya kasih judulnya modul melatih pendengaran untuk Hanyu Pinyin. Ya betul, Sisi Maria ya, 2.2. Jadi bagi teman-teman yang mau lihat dari modul yang di-share sama panjang, boleh lihat modul yang 2.2. Itu yang kita memang mau bahas hari ini. Fokus hari ini itu. Ya, tadi cuma untuk review. Nah, teman-teman, modul melatih pendengaran ini sebenarnya ya itu tadi saya bilang teman-teman sudah banyak yang ada yang udah paham tentang bahasa Mandarin, tapi ketik pininnya kadang-kadang suka yaitu ya agak kesusahan. Nah, misalnya contoh yang terdengar atau diucapkan adalah KUO. Tapi sebenarnya Hanyu yang benar adalah guo, misalnya shui guo. Nah, shui guo karena G dibaca K. Jadi teman-teman kayak mengingat versi kebalikannya. Ini saya bahas, nanti kita bahas ke belakang. Teman-teman, modul ini sebenarnya kalau teman-teman baca harusnya sih udah dapat 50%. Tapi semoga dengan hari ini saya jelasin lebih rinci, teman-teman mungkin bisa dapat sesuatu poin ya. Semoga bisa bantu teman-teman semua untuk peningkatan convertnya. Artinya melatih yang didengar, habis itu Hanyu Pinyin-nya saya tulisnya gimana. Oke? Nah, kan teman-teman mungkin tahu kan. Iya, bacanya KH, tapi tulisnya K. Tidak ada KH di bahasa Mandarin. Meyo. Teman-teman perhatiin ya, tidak ada KH untuk Hanyu Pinyin, 没有，完全没有，真的没有。Oke, lanjut. Papa, pa, kan dengarnya P, tapi tulisnya B. Ini ya teman-teman mesti ubah. Oh, papa. Berarti dengarnya P, tulisnya B, kebalikannya. Jadi, apa yang kita dengar dengan yang kita tulis tidak sama. Itu yang membuat teman-teman terkadang untuk proses convertnya itu sedikit kebingungan ya. Oke, saya lanjut. Pang. Kalau teman-teman dengar pang, teman-teman sekarang gini, teman-teman kosongin pikiran ya. Terus teman-teman benar-benar fokus dengerin saya. Pang. Apa yang teman-teman dengar rasanya? Pang. Ada angin nggak? Ada. Nah, kalau ada angin, share screen saya. Nah, teman-teman tadi lihat yang saya lingkari yang seperti ini. Yang saya lingkarin seperti ini ada? Masih ingat ya yang tadi saya review ada ya, ada ya. Nah, maksud saya kalau misalnya teman-teman dengar ada angin, teman-teman sudah mulai berpikir ke area sini. Kenapa tadi saya lingkarin supaya itu? Kenapa urutannya begitu? Supaya kita gampang, oh bagian sini dari P, T, terus ke bawah gitu ya. Teman-teman udah notice itu dia pakai angin pas baca. Nah, ketika kita dengar ada angin, kita sudah notice ke bagian sini. Jadi ini langkah awal dulu. Oh, misal pang. Oh, pang, ada angin. Berarti sudah ke sini. Terus dia bunyinya P. Oke, berarti
pang, tidak pakai h tapi ya, pang. Pangnya pang gemuk ya, nomor 4. Saya lagi bahas yang keempat. Oke, jadi sampai di sini mungkin ada sedikit clue. Ya, artinya teman-teman tadi kenapa saya jelasin yang garis ke bawah, kalau teman-teman ikutin dari awal, itu. Ya, ada P, T, terus T, T, N, L, K, 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 gitu ya. K, K, H, J, Q, X, Q, oke. Terus J, Q, X, Z, Sh, sama Z. Ada? Ya, jadi kalau sudah terdengar ada angin pas baca, itu udah notice bagian sini. Jadi teman-teman udah nggak kepikir yang sebelah sini, yang udah nggak kepikiran sebelah sini, dan sebelah sininya lagi. Teman-teman tinggal sudah mengarah ke kotak yang tadi saya bikin menurun ke bawah, seperti itu ya. Oke, saya ganti warna. Kita lanjut ya. Jadi kalau misalnya nggak ada angin, ya udah teman-teman fokus ke yang lain, udah nggak ke barisan ini. Ya, oke. Lanjut, uang, uang ya teman-teman kalau masih ingat uang yang saya bahas sedang di bagian sini. Kan yang kita dengar UANG, benar nggak? Nah, teman-teman perlu tahu UANG itu adalah vokal gabungan. Dia bukan Hanyu Pinyin. Kalau teman-teman masih ingat, Hanyu Pinyin itu syaratnya adalah ada konsonan, vokal, sama nada. 3 unsur itu. Baru tepat disebut Hanyu Pinyin. Nah, Laoshi, saya dengarnya Wang. Oke, saya hari ini nggak bahas tentang nada. Kita nggak bahas dulu ya, karena nanti pusing. Yang kita mau bahas, oh saya dengarnya Wang. Kalau saya belum belajar Hanyu Pinyin, kan saya pasti tulisnya UANG, benar nggak? Uang, ya UANG. Nah, teman-teman kalau masih ingat di sesi 1, saya bilang, U itu sebenarnya gini, Hanyu Pinyin meo, tidak ada W, tidak ada. Terus W itu muncul dari mana? Dari U yang dikonversi ke W. Karena U itu tidak bisa berdiri sendiri di depan gitu ya. Jadi ketika dia menjadi Hanyu Pinyin, maka U-nya akan berubah jadi W. Jadi kalau teman-teman nanti dengar misalnya atau pernah ngomong tentang kosakata yang berhubungan dengan ada UANG. Teman-teman udah nggak tulis UANG, tapi tulisnya W. Jadi U langsung convert ke W, seperti itu. Jadi teman-teman, habis sesi ini saya berharap misalnya teman-teman bilang, misalnya apa ya, UANG. One, misalnya teman-teman tahu kosakata bahasa Mandarin one misalnya bengkokan misalnya ya, jiawan, wan. Nah, kalau teman-teman dengar kan wan, Laoshi wan itu berarti yang saya dengar ada UAN. Nah, tapi teman-teman ingat ya catatan buat wan an atau wan. Misalnya ya itu nada 3 tapi ya. Kalau ini wan, misalnya saya kasih contoh nada 1 ya. Oke, nah teman-teman udah nggak akan tulis UAN karena teman-teman ingat, oh iya, U dia tidak bisa berdiri sendiri di depan sebagai Hanyu Pinyin. Jadi teman-teman langsung convert U, oke, WAN. 因为没有 UAN dalam Hanyu Pinyin, kecuali dia gabung sama konsonan yang lain. Ya, jadi semoga dengan saya jelasin kayak gini detail, teman-teman lebih, oh iya, saya punya patokan. Dulu waktu saya mengkonvert pertama kali, memang saya buka kamus, teman-teman. Saya buka kamus, saya lihat, oh ini dia berubah caranya seperti apa. Nah, itu yang saya hari ini share ke teman-teman. Kalau teman-teman tanya ya, hari ini yang modul yang saya bahas ini ada teorinya nggak? Meyo, ya. Belum pernah ada yang bahas begini gitu ya. Jadi kemarin saya sempat tanya, Pancang, ini saya bahas nggak ya? Ini sebenarnya saya bikin untuk bantu teman-teman yang kebingungan men-convert. Nah, cuman kata Pancang, dibahas ya, karena dari pertanyaan teman-teman masih banyak yang berhubungan dengan yang kayak gini. Jadi dulu ada yang pernah tulis ke saya UAN wan ante. Ya, tapi dia nggak pakai nada. Nah, sekarang ini udah pasti salah karena Hanyu Pinyin meo u di depan. Tidak ada u dimulai di depan, tapi u-nya langsung teman-teman convert ke w. Kalau tahu sejarahnya seperti itu. Sampai di sini oke ya. Saya lanjut teman-teman. Jadi saya berusaha share memflashback cara saya mentransfer, cara saya mengubah yang saya belajar Chuyin, sistem Taiwan, ke Pinyin gitu. Teman-teman tidak usah merasa, kok kayaknya saya susah ya.
ini bukan saya membandingkan, tapi cuman buat teman-teman tahu bahwa ini hanya karena kebiasaan, sama teman-teman tahu patokan. Jadi hari ini saya pure berbagi apa yang saya jadikan patokan sehingga bisa meng-convert-nya begitu cepat. Even orang yang sekolah ke Taiwan, ya kayak saya punya teman kuliah di Taiwan, nggak cuman kuliah teman-teman, mereka dari SMP sudah ke Taiwan, SMP ke Taiwan, SMA di Taiwan, kuliah di Taiwan. Pulang-pulang mereka magang di stasiun TV waktu saya bekerja di stasiun TV. Nah, waktu di stasiun TV kan kita ketik komputer itu pakai Hanyu Pinyin. Mereka agak shock karena beda, benar nggak? Yang saya bilang tadi, convertnya ke Hanyu Pinyinnya agak shock. Wah, saya juga kaget. Oh iya ya, ternyata nggak mudah gitu. Nah, ketika itu mereka kesusahan, saya kasih ajaran mereka yang saya hari ini share. Maksudnya, oh ini loh patokannya kalau kayak gini berarti di Han Yupin itu dia berubah. Nah, sedikit membantu mereka, akhirnya selesai mereka magang, mereka magang 6 bulanan gitu ya, sudah lumayan ya. Tapi akhirnya mereka bilang, iya ya ternyata lumayan sulit ya mengkonvertnya. Ya, jadi maksud saya cerita ini buat teman-teman yang hari ini mungkin belajar, tapi merasa, iya sih saya dapat sesuatu, tapi masih kecil gitu. Nah itu perlu latihan terus, nanti kita akan ada sesi lanjutan untuk latihan, teman-teman tidak usah merasa, aduh kayaknya kesulitan ya, jadi semua orang sama rasanya. Even mereka yang sekolah pulang dari Taiwan, ya tetap shock gitu ya, aduh hanya opininya beda, seperti itu. Oke, saya lanjut. Yang, nah sekarang saya akan bahas yang di bawahnya yang. Yang teman-teman kalau dengar, jangan lihat yang benarnya dulu. Tapi kalau yang teman-teman dengar, yang misalnya ada dua. Nah, yang teman-teman dengar, teman-teman akan tulis IANG, benar. Ada beberapa teman-teman suka tulis in way, tulisnya begini. Sebentar ya. Misalnya yang IANG, terus atau in way yang sering banget saya lihat orang chatting ke saya in way. Mungkin way-nya dia paham, WEI gitu ya. Nah, berarti WEI udah oke. Nah, in way. Teman-teman sebagai catatan untuk teman-teman paham bahwa I juga tidak bisa berdiri sendiri sebagai konsonan di Hanyu Pinyin. Sehingga I-nya kalau ketemu in berarti bunyi I gitu ya. Teman-teman mesti tambahin Y di depannya. 因为没有这样的汉语拼音 karena nggak ada hanyu pinyin in. Nanti teman-teman ketik in nggak muncul huruf Mandarinnya, adanya yin. Ya, ini juga patokan. Teman-teman catat ya, kayak ini karena pengalaman, bukan teori yang misalnya saya belajar teori 1, teori 2, teori 3. Jadi saya juga nggak bisa, oh ini teori 1, teori 2. Enggak, ini saya benar-benar cerita real dari pengalaman saya mengconvert ya. Jadi semoga bisa jadi patokan teman-teman in. Oke, Laoshi bilang in. Memang saya dengar in. Tapi Laoshi bilang i tidak bisa berdiri sendiri sebagai konsonan. Maka harus tambahin y di depan. In way. Termasuk yang, oh saya dengarnya IANG. Berarti tambahin YA. IANG-nya, I-nya diubah jadi Y. YANG. Oke, sampai di sini oke. Kalau IN itu kita pertambahan Y. Tapi kalau IANG, I-nya langsung diubah ke Y. Oke, saya berhenti sebentar. Mungkin bagi teman-teman yang mencatat ya, supaya nggak terlalu cepat. Sampai di sini oke? Ya, jadi kalau IANG, ya teman-teman langsung ubah I-nya jadi Y. Jadi kalau Hanyu Pinyin adanya YANG. Oke, nah kalau misalnya in, IN, berarti saya perlu tambahan Y di depan. Oke, sip. Saya lanjut ya. Yang, saya nggak jelasin arti teman-teman, karena hari ini bukan fokus arti, biar kita lebih maksimal ya. Oke, ya, I1, I2 de I. Yang kita dengar apa? Pernah ada teman-teman yang tulis Hanyu Pinyin ke saya. Jadi ini saya bahas real, bukan menyalahkan atau gimana, tapi enggak. Maksudnya real yang teman-teman tulis ke saya, itu yang teman-teman hadapi, benar nggak kendalanya. Jadi saya berharap hari ini saya bahas, benar-benar bisa bantu teman-teman gitu ya. Misalnya nah teman-teman kan suka tulis I gitu ya. Nah, teman-teman mungkin boleh kasih catatan juga buat teman-teman sendiri bahwa 没有这样的汉语拼音. Ini kan I-nya ada I vokal. Hanyu Pinyin tadi 3 unsur ya. Nah, kalau misalnya ketemu I,
maka yi gitu ya. Oh, udah ada. Oke, sip. Hao, xie. yi gitu ya. Jadi teman-teman kalau ketemu bunyi i langsung tambahin y di depan. I, oke. Lanjut ya. Tuo, t bacanya THUO. Pas baca tuo, teman-teman dengar ada angin nggak? Jawab sendiri di rumah ya gitu karena kita kelasnya online. Jadi saya nggak bisa dengar teman-teman jawab. Tuo, ada angin? Ada. Nah, kalau ada berarti teman-teman tinggal ke patokan yang tadi itu. Ya, saya nggak tulis ulang ya supaya kita lebih cepat. Nah, tapi kalau tuo, ada angin nggak? Saya lagi bahas yang bawahnya lagi. Tuo, tuo banyak. Ada angin nggak? Meyo. Kalau meyo, teman-teman tinggal lihat lagi sampingnya. Itu. Ya, semoga membantu. Jadi skema yang tadi yang kita bahas tentang konsonan basic, teman-teman mesti hafal di dalam kepala. Saya nggak bilang luar kepala ya, kalau luar kepala nanti lupa juga. Oke, hafal di dalam benaknya sendiri, teman-teman punya petanya ya. Oke, lanjut. Tien, tien. Yang penting yaitu teman-teman hafal bahwa oh yang dibaca sama yang ditulis beda. Tien, oh dia nggak ada angin. Kalau nggak ada angin berarti pakai d. Tien. Tinggal nanti nada. Nada hari ini saya nggak bahas nanti. Nanti saya akan bahas spesifik sifat nada ini sehingga teman-teman makin sensitif. Oh, nada ini nada 3 seperti itu ya. Oke, tien. Hari ini baca spellingan bahas spellingannya aja. Lanjut, tien. Tien. Ada angin nggak? Ada ya. Berarti bahas teman-teman lihat ke urutan yang situ. Oke, semoga patokannya berguna ya. Tien. Terus jie. Jie de jie. Teman-teman, jie. Teman-teman dengarnya apa? Kalau misalnya belum kenal Hanyu Pinyin atau masih ragu tentang Hanyu Pinyin ketika dengar jie, jie, teman-teman bakalan tulisnya gini, benar nggak? Ya, ya. Dan banyak banget yang sekarang bermasalah di sini. Ada patokan di belakang ya teman-teman, tapi nanti kita bahas. Mungkin ini saya bahas di detail, nanti ke belakang sebenarnya tinggal review doang ya. Belakang itu sebenarnya, makanya saya bilang kalau teman-teman baca sebenarnya sudah 50%, tapi saya berharap hari ini lebih ke share pengalamannya saya. Nah, teman-teman kalau misalnya dengar cie, pasti tulisnya begini, bener nggak? Dan itu yang memang didengar gitu. Nah, untuk teman-teman catatannya adalah 没有这样的汉语拼音，汉语拼音nggak ada C, jadi nggak ada C gabung dengan IE, 没有 coret besar-besar ya teman-teman boleh bikin catatan sendiri. Jadi kalau gitu IE ya, jadi vokal I dia akan gabung sama J, Q, X. Sama dia sendiri yang dia berubah jadi Y, benar nggak? Dia akan bergabung dengan itu. Tapi dia tidak akan bergabung dengan ZH, CH, SH, gitu. ZH, CH, SH. Gabung dengan itu, tapi bacanya bukan I. Oke nggak? Ya, jadi paham sampai. Iya, benar, Doni Gama. Jia juga harusnya J. Ya, jadi IA, IE, yang lainnya, yang ada belakangnya, itu dia akan gabung dengan JQX. Mungkin di belakang saya ada kasih pedoman. Saya rasa pedomannya saya udah mikir semuanya lengkap ya, tapi nanti kita bahas satu-satu. Oke, sampai di sini oke ya. Jadi ini yang banyak banget terjadi di lapangan adalah JJ, aduh ragu ya, pakai JIE apa pakai CIE. Nah, mungkin kalau teman-teman bisa menghafal ya pakainya tahu JIE bukan CIE gitu ya. Oke, lanjut. Shu, shu. Kalau teman-teman dengar apa? Bunyi mulutnya dibulatin, benar nggak? Shu. Nah, sama mulut yang bulat gitu ya. Itu dia akan gabungnya sama JQX, sama Y. Tidak akan gabung sama konsonan yang lainnya lagi. Kecuali ada satu L sama N. Itu doang. Sisanya enggak. Sisanya konsonan yang lain dia tidak akan bergabung dengan yang ini. Ya, jadi JQXY sama L, ini L ya. Kayak kemarin teman-teman belajar lu-nya lu hijau. Nah, ada. Terus ni perempuan akan gabung dengan konsonan-konsonan yang ini. Jadi maksud saya teman-teman tahu dia akan gabung sama siapa supaya pas lagi mentranslate-nya, mengubahnya itu tahu. Misalnya Qu, angin, Qu. Berarti saya lihat yang baris yang tadi menurun ke bawah,
berarti tinggal kita lihat shu, berarti QU ya, shu, shu. Karena dia kalau gabung sama misalnya CH sama U itu dia bunyinya U bukan U, seperti itu ya. Oke. Oke. Ya, lanjut ya. Shu. Lanjut si. XI. Si. Nah, ini mungkin di belakang juga ada ya, teman-teman ya. Si. Teman-teman mungkin akan tulis SI gitu ya. SI. Tapi kalau SI di bahasa Mandarin ada nggak Hanyu pinginnya? Ada. Tapi bacanya apa? Masih ingat? SI. Bacanya se. SI. I di sini nggak baca I, tapi baca E. Misalnya senian, senian itu kangen ya, kerinduan, senian, SI tulisnya. Nanti kita bahas di belakang yang spesifik kayak gini. Nah, kalau si bunyinya I beneran, dia akan gabung dengan JQX sama Y. Y karena konvertannya dia gitu, bener gak? Ya, jadi si, teman-teman langsung tahu si I ya, berarti tinggal cocokin JQX-nya. Berarti tulisnya harus XI bukan SI. Kalau SI bacanya se, I-nya bunyi Oke, lanjut. Xishou. Xishou saya nggak bahas karena tadi udah bahas ya. Xishou, shou. Shou-nya mulut apa? Lidahnya diangkat. Shou. Ada 3. 再来喜欢 ya mungkin ini lebih ke bahas si ya contoh-contoh si 喜欢 oke lanjut 知道知道知道 Mungkin nanti kalau ada waktu di akhir sesi saya bacain Hanyu pinyin, teman-teman nulis di convert ya. Oke, 知道 banyak yang teman-teman akan tulis C. Kalau misalnya teman-teman tulis C, 知道 ada angin nggak pas baca, pas teman-teman dengar? Nggak ada. Berarti bukan yang baris yang menurun, tapi yang di sampingnya. Berarti ZH atau Z, benar nggak? Tinggal teman-teman perhatiin, lidahnya dia diangkat ya. Kalau lidahnya diangkat tuh bunyinya lebih berat gitu. Kayak ada bunyi nafas. Zh, zh, zh. Ya, saya ulang 3 kali. Tapi kalau nggak ada lidahnya diangkat, itu bunyinya gini, santai aja. Z, z, z. Kalau tadi, zh, zh. Ya, harusnya ada beda ya teman-teman ya. Jadi teman-teman benar-benar dengerin fokus. Saya baca lagi yang ZH. Zh, zh, zh. Tapi kalau nggak ada angin, nggak ada angin, nggak ada lidahnya diangkat, itu z, z, datar. Lidah saya nggak diangkat. Berarti tulisnya Z. Oke? Nah, 知道, 知道, 知道 ya, 知道, tahu. Ya, teman-teman dengarnya TAO. Tapi yang saya bilang adalah yang ditulis sama yang dibaca beda. Yang didengar sama yang ditulis juga beda. Itu yang teman-teman mesti buka dulu open mind, tahu. Oke, tahu itu dia nggak ada angin. Berarti saya beralih ke sampingnya. Seperti itu ya. Mudah-mudahan patokan ini berguna. Tahu. Tahu nggak ada angin. Berarti kalau T ini kan ada angin, sampingnya itu D, berarti pakai D, DAO. Ya, teman-teman juga boleh bikin patokan yang teman-teman oke gitu ya. Tapi semoga yang tadi saya kasih bisa membantu teman-teman. 知道 ya, tinggal DAO. Nah, teman-teman, kan kita dengarnya tahu. Misal udah dapat nih, oh pakai D gitu ya, karena nggak ada angin. Terus tahu, kan bunyinya begini ya, DAU gitu. Nah, untuk catatan buat teman-teman, 没有这样的汉语拼音。tahu akan tulis DAO. DAO, 没有 pasti nggak ada ini. Jadi teman-teman camkan di pemikiran teman-teman bahwa oh iya sih dengarnya DAU, tapi Lao Shi bilang 没有这样的汉语拼音, berarti U-nya langsung otomatis teman-teman convert ke AO, tahu ya, 知道. Saya 知道ada 4 contoh. Saya lanjut, 聪明, 聪 teman-teman dengar angin? Ya, berarti yang baris menurun ke bawah. Cong. Lidah saya nggak berat kan? Cong. Kalau berat itu gini. Cong. Ya, cong itu lidah saya diangkat. Tapi kalau ini enggak, lidah saya nggak angkat. Cong. Ming. Kalau ming gampang lah ya. Mirip dengan bahasa Indonesia.
Oke,再来 lao shi. Lao-nya gampang. Tinggal teman-teman jangan tulis lagi begini, LAU. Pokoknya ingat ya, 没有这样的汉语拼音. Di 汉语拼音nggak ada LAU, nggak ada DAU, nggak ada AU begini. Dia akan ada AO, lao. Lao shi, lao shi, SHI, shi. Ya, teman-teman masih ingat yang baris ZH, C, nanti di belakang ada ZH, CH, SH, R, ketemu dengan I. Kenapa nggak bisa tulis? Ya. Yang tadi ya, ZH, ZH, ya. 请等一下。ZH, CH, SH, R, sama Z, C, S. Ketemu I, ini ada kan dibahas di belakang. Dia spesifik I, nggak bunyi I, tapi bunyi nya kayak gitu ya. Teman-teman bikin patokan sendiri juga ya. Gitu ya. Jadi nggak bunyi I. Bukan ZHI bacanya C, no. C jadi JI. Oke? Jadi mereka memang punya fungsinya masing-masing ya. Kalau ZHI, CHI, tinggal ini kan teman-teman bisa lihat. Ini di baris yang tadi menurun saya bilang, jadi ada angin. Oke? Ya. Ya, kita akan lihat ke belakang. Tadi lao shi de shi. Jadi tulisnya bukan SHE, bukan, tapi SHI. Shi. Tapi kita ada SHE, bacanya perut. Perut E-nya. Ya, kita bahas di belakang. Oke, lao shi halaman 1, masih 1 di modul yang melatih pendengaran untuk Hanyu Pinyin. Ya, jadi sebagian besar yang di belakang saya sudah bahas di halaman ini. Nanti di belakang kita tinggal review. Oke? Ya, saya clear dulu. Tadi sekilas saya udah lihat ya, katanya kalau misalnya ngomong ke orang yang nggak paham Pinyin, kalau ngomong ke orang yang nggak paham Pinyin ya, memang dia nggak akan bisa ikutin aturan ini gitu. Cuman ini tujuannya adalah saya mau supaya teman-teman basicnya benar-benar oke. Nanti belajar Hanzi, belajar huruf Mandarin Hanzi. Teman-teman nggak bolak-balik lagi ke Hanyu Pinyin yang dimana saya bingung loh D apa T, terus hal-hal yang lainnya ya, oke? Karena kalau misalnya Hanyu Pinyin nggak bisa diketik dengan benar, tidak akan muncul tidak akan muncul huruf Mandarinnya. Oke, nah ini pedoman yang saya ringkasin dari yang saya kepikiran buat teman-teman. Mungkin saya undang partisipan ya untuk baca. Jadi teman-teman yang lain dengar, oke ya. Jadi saya nggak bacain supaya sekaligus teman-teman tuh mereview ya. Mungkin yang bagi yang belum bisa belajar dari rumah bisa sekalian mereview. Pedoman satu ya, teman-teman masih hafal pedoman 1. Ya, silakan saya minta 1 orang. Cincin Angela. Silakan dibaca. Ya, jadi nggak seru kalau saya bacain ya. Ya, kalian latihan. 老师， Halo. Silakan. Pedoman 1 boleh bacain untuk teman-teman kita semua. Yang diucapkan atau terdengar tidak sama dengan huruf abjad bahasa Indonesia yang kita ketahui. Ringkaskan pedoman 1. yang bunyinya ya, Lause ya? Ya, betul. Dengar bunyi P yang tulisan pinginnya B. Dengar bunyi PH, tulis pinginnya adalah P. Dengar bunyi T, tulisan pinginnya adalah D. Oh, yang D. Dengar bunyi TH, tulis pinginnya adalah T. Oke, sisi nih. Sedangkan sekarang saya minta contoh. Boleh ya? Bagian A dan B. A dan B dulu. Kalau ini kan belum jadi Hanyu Pinyin yang lengkap. Jadi saya minta contoh ya. Sekalian praktek teman-teman yang nggak dapat giliran, lihat dan perhatikan dari tempat masing-masing. Silakan. Yang A, contohnya
yang dengar bunyi P, tulisannya adalah B, contohnya papa. Oke. Jadi tulisannya adalah BA, BA. BA, BA. Tapi pas baca adalah PA, PA. Oke, kalau gitu yang kita dengar PA, PA, maka kita pronunciasinya BA, BA. Ya, dengar P, tulisannya B. Oke, Ya. 好，谢谢你的例子。 Terus yang kedua, dengar bunyi PH. Misalnya apa? Teman. 朋友。朋友。朋友. Berarti ada angin, benar nggak? Ada angin, teman lihat lagi patokan yang menurut ke bawah. Berarti pakai P, PH. 没有. Maksud saya menulis hanyu pinyin-nya yang benar. Yang didengar memang PH. PH. Tapi tulisnya adalah PENG. Oke. Yo. YUO. YUO. Balik. Yo. YOU. Yes. YOU. Seperti itu ya. Tapi kita lebih titik beratkan di P-nya karena kita lagi bahas ini. 朋友 misalnya ya. 朋友. 朋 2, yo-nya 3. Tapi saya hari ini nggak ke nada. Nanti kita ada satu sesi. Xie ya, saya kasih kesempatan 2 lagi C sama D latihan dengan teman-teman yang lain. Xie Cincin Angela, 再见. 不客气，再见. Oke, saya lanjut ya. Jadi biar partisipan aja latihan juga gitu ya. Jadi kalau saya kasih semua kan nggak seru gitu ya. Ini sebenarnya juga sambil latihan. Saya lanjut. Cincin boleh bantu mute supaya saya langsung nunjuk ya. Contoh, lanjut berikutnya. Hendri Chandra, silakan untuk contoh C dan D. Ya. Tui. Tui, oke. Dengarnya Dui. Berarti tulisannya gimana? Dui. D-U-I. D-U-I, oke. D-U-I, tapi bacanya Tui. Tui ya, T, bunyi T. Terus yang D? Tung. Tong, oke. Tong, oke. Tung. Tulisannya T-O-N-G. T-O-N-G. Tong. Tung. Sekalian latihan nada, boleh ya? Tong, berarti nada? 4 ya? Yes. Tung. Nah, nada ditaruh di vokal ya. Untuk yang ketentuan tanda nada nanti aja ya. Tong. Oke, 谢谢你. 谢谢老师. Bukaci. Ya, jadi oke untuk yang 4 ini saya rasa oke, ini masih cukup simpel ya. Tong. Seperti yang tadi saya bilang ONG bunyinya U. UNG. Bacanya tong. Ada ya, tong. Ada O-nya ya? Ada O-nya Lausa ya? Ya, ada O. O tapi baca U ya. Tong. Tong. Yes, 很好. 谢谢. Jadi semoga yang converse ini juga bisa membantu memperbaiki pronunciation kita. 好，谢谢 Pak Henry. Saya lanjut ya. Pedoman kedua. Teman-teman siapin contoh sendiri ya. Kalau misalnya pas giliran ketunjuk udah lancar. Sintasia. Chen Meizhen. Ya. Ni hao. Boleh bantu baca pedoman kedua, menghafal skema berikut ini. Pedoman 2, menghafalkan skema berikut ini. Dengar bunyi C, gabung dengan bunyi A, B, U, dan ung, pasti pakai pinyin dengan huruf Z atau ZH untuk konsonannya. Kita dengarkan bunyi lidah diangkat atau tidak. Kalau lidah diangkat berarti ZH, dan kalau lidah datar berarti Z. Oke, sampai di situ sesudah dibaca kira-kira dapat poinnya. Jadi kalau bunyi C, teman-teman pasti sering dengar orang bilang misalnya 长大,我的孩子长大了, 长 ya pakai C, benar nggak bunyi C ya. Jadi kalau dengar bunyi C terus digabung dengan A, E, U sama ung.
ya, yang apa bacanya kan UNG tapi memang tulisnya ONG, benar nggak? Pasti pakai pinyin dengan Z atau ZH untuk konsonannya. Tinggal dengarkan bunyi lidah diangkat atau tidak. Oke, nah sekarang saya akan kasih contoh. Kalau ini kan contohnya boleh bantu baca dulu. Cynthia Natasha sudah mute ya? Oke, kalau sudah mute nggak apa-apa ya, biar banyak yang dapat giliran. Saya minta satu orang lagi. Marcelina Felicia Natasha. Saya ask to unmute. Ya, Ya, silakan. Chang. Boleh bacain Z bunyinya ANG ada di contoh di modul. Chang. Baca. Misalnya Chang. kita semua baca nada satu ya. Chang. Chang ya loh. Ya, tapi baca nada satu aja ya. Ini kita latihan semua baca nada satu. Saya nggak usah tulisin nada. Cang, cang, nada satu. Cang. Jadi Z bunyinya Chang. Cang. Jadi kalau teman-teman dengar cang, cang, berarti itu Z. 为什么呢？因为那个仪器 karena nggak ada angin, bener nggak? Cang bersih ya, cang. Tapi kalau ZH bacanya lidahnya diangkat, Chang. Cang, ada Chang. Enggak, saya dengar masih ada angin. Ini nggak ada angin. Meo, nggak ada angin. Boleh. Chang. Cang. Chang. Masih ada angin. Chang. Cang. Chang. Ya, cang, cang, cang. Boleh ikutin saya? Chang. Masih ada angin. Chang. Oh, masih ada angin. Kalau itu jadinya nanti kita tulisnya CK ya? Soalnya. Jadi kalau ini bacanya nggak ada angin. Cang, cang. Coba boleh sekali lagi? Chang. Yes. Chang. Yes, 很好 ya. Jadi kalau dengarnya begitu berarti tinggal Z sama ZH. Chang, Z sama. Oke. Ya, 好，谢谢你啊。saya lanjut. 谢谢老师。不客气。yang di bawahnya lagi? Ibu Fonga. Chung. Chung sama? Chung. Masih ada angin. ZH itu nggak ada angin. Dia lidahnya diangkat. Chung, 对，中国的中，中。Atau yang sampingnya lidahnya datar. Chung. Ya, jadi kalau dengar kayak gitu teman-teman otomatis antara Z sama ZH. Tinggal dengerin lagi. Ada apa? Suaranya berat nggak sih? Kalau berat itu berarti lidahnya agak diangkat. Chung, chung. Kalau lidahnya nggak angkat gini. Chung, chung. Yes. Terus kalau teman-teman dengar kan gini ya. Bener nggak? Seperti ini yang didengar. Sorry. Nah, yang teman-teman dengar kan cung, kan tadi udah tahu bunyi C, berarti langsung convert ke Z atau ZH. Tinggal teman-teman tentuin, ini suaranya berat nggak ya? Kalau memang suaranya berat, berarti lidahnya diangkat gitu ya. Ini nanti lama-lama teman-teman lebih sensitif sih sama bunyi gitu ya. Cung, lidahnya diangkat. Oke, yang didengar kan UNG. Nah, catatan buat teman-teman, 没有这样的汉语拼音， nggak akan ada sampai kapanpun ya. Jadi kalau misalnya dengarnya cung, otomatis teman-teman langsung convert ke ZHONG. Cung, ya, cung. Ya, dia bunyinya agak U ya. Jadi teman-teman sering dengarnya cung sehingga tulisnya kan ZHUNG. 没有这样的汉语拼音. Langsung coret dari pikirannya teman-teman, 没有这样. Ya, saya juga udah coret. Jadi kalau dengar cung langsung ZHONG. Memang bacanya agak U, betul nggak? Seperti itu ya. Cung, cung. 再来. Berikutnya, ya, Ibu Fonga, 谢谢你. Saya lanjut. 谢谢.
zeng ya, zeng sama zeng, bersih semua, tidak ada angin, bener gak? Jadi tinggal teman-teman eng sama zh. Jadi z apa zh, lidahnya diangkat apa enggak ya? Zeng, zeng. Saya lagi baca yang mana? Zeng. Boleh direspon coba. Zeng. Yes. Tapi kalau baca z gimana? Zeng. Harusnya cukup jelas ya kalau speakernya gede. Ya. Zeng. Oke. Saya lanjut ya. Nanti kalau akhir sesi kita bisa ada dikte, harusnya lebih oke ya. Oke, pedoman ketiga. Cu sama cu. Apa namanya? Saya bacain aja ya. Cu. Kan tadi bunyi C, ya tinggal patokannya Z apa ZH. Cu. Kedengarannya gimana teman-teman? Cu. Ya, CU, tapi kita nggak tulis CU, kita tulisnya ZU. Cu. Yes. Tapi kalau ini sampingnya lagi adalah cu. Cu. Lidahnya saya diangkat. Cu. Cu. Yes, ZHU. Jadi teman-teman dengar dari speaker masing-masing harusnya cukup jelas. Saya berusaha benar-benar jelas banget ya. Oke, semoga membantu. Kita lihat pedoman ketiga. Saya undang satu volunteer. Lili. Lili. 老师你好，你好。你好。 Lili, oke, silakan. Baca contoh langsung. 3, ya, silakan ya, bantu baca. Oke. Chang sama Chang. Ya, boleh bantu bacain untuk catatannya dengan C yang ada angin. Dengan C yang ada angin. Sering kita akhirnya dengan sebagai huruf H. Dan diikuti dengan A, E, U, dan U. Pasti huruf C dan C untuk konsonannya. Tinggal dengarkan diangkat atau tidak. Kalau lidah diangkat berarti CH dan kalau berarti C. Ya, 好，谢谢你，谢谢 Ibu Lili. Ya. Oke, jadi kalau teman-teman sekarang gini, teman-teman dengerin saya latihan dengar, saya baca CANG atau CHANG ya. Dengerin baik-baik, saya akan dekatin ke speaker supaya teman-teman bisa dengar dengan jelas ya. Misalnya ada satu semua ya, teman-teman ya. Chang, Chang. CHANG. Yes, 谢谢. Terus, 再来 satu lagi ya. Chu, Chu. CHU. Yes, 谢谢 Ibu Lili. Cukup ya. Jadi latihannya begitu. Jadi udah tahu, oh iya ya, dia lebih berat, jadi pakai H. Tinggal patokannya C sama CH. Kalau lidah diangkat pakai CH. 谢谢你. 谢谢老师. 不客气. Saya lanjut undang partisipan berikutnya. Weni. Weni, saya sudah unmute. 你好. Saya sudah unmute. Mungkin sinyal. Weni, kalau gitu saya lanjut ya. Lain kali kesempatan. Endang Fitriani. 你好. Ya, 你好. Dengerin saya. Oke, kok. Oh ya, agak bergema ya. Dengerin saya baca yang mana ya? Chung. Chung. ZHOUNG. Sorry, sekali lagi jawabannya adalah Sorry, Lasa bisa ulang lagi. Chung. Chung. ZHONG. 不是. Kita lagi bahas yang pedoman ketiga. Chung. CH. CH. CHONG. Yes, di sini. Chung.
Terus satu lagi ya. Ceng, Ya. ceng, ceng, ceng. CHENG. 不是，蹭蹭蹭 CENG. TENG. Kalau CH bayangkan tulisnya CH ya. Chong, chong, itunya lebih berat gitu ya. Chong, Di dalam ya. chong. Lebih Nah, dalam ya. kalau yang apa CENG itu akan baca gini. Chong, chong. Chong. Lidah saya santai aja. Chong. Ya, semoga ini ya bisa membantu teman-teman. Xie Endang, xie nih. Udah lumayan ya. Yang penting intinya kalau ketemu yang ada angin, tinggal udah nggak usah pikir-pikir, langsung C apa CH, tinggal lidahnya angkat apa enggak. Oke, saya undang satu partisipan lagi sebelum kita lanjut ke pedoman berikutnya. Feliana Gunawan. Feliana Gunawan. Saya sudah unmute. Oke. 可能是讯号 ya. Mungkin karena sinyal, saya lanjut ke orang berikutnya. Elis. 你好，老师。你好. Boleh ya satu lagi. Chang, chang, chang. CHANG. Sorry, boleh sekali lagi jawabannya adalah Chang, chang. SHANG. 不是, lagi bahas pedoman 3. Chang. 3, sorry laser. CHANG. 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 CANG. CANG. Kalau H itu Chang, Chang. Speakernya harusnya jelas ya. Chang, Chang ya. Oke, lanjut satu lagi. Chu, Chu berarti apa? CHU. Yes, 谢谢你. Chu. 谢谢老师. 不客气. Nanti dilihat lagi rekaman di YouTube ya, karena latihan kayak gini pasti oke. Nanti biasanya suka nanti pulang lupa, perlu di review ya teman-teman. Lanjut ke pedoman keempat. Dengar bunyi S, kalau misalnya dia diikutin dengan bunyi A, E, U atau pasti pakai S atau SH. Ya, misalnya sha, sha. Teman-teman, tidak ada di contoh. Sha berarti apa? Boleh direspon? Nah, ini saya butuh responnya. Saya mau cek, oke nggak nih pendengarannya? Sha, yes. SHA. Sha, good. Lanjut. Seng, 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 yes. 很好. SENG. Pakai feeling, teman-teman, pakai telinganya juga. Kalau SHENG itu sheng, ini pakai angin. Ini pakai lidahnya diangkat. Ya, oke. Boleh tolong di mute ya, nggak apa-apa. Ini saya bahas. Nanti gantian teman-teman ya. Sheng, sheng, 谢谢 Alice, 谢谢. Sheng. Jadi kalau teman-teman dengar shh, itu sheng SHENG, 谢谢. Kalau tadi kan seng, seng ya, tidak berat gitu bunyinya. Seng, ya mungkin dari situ ya teman-teman. Lanjut, saya tes ya, teman-teman boleh chat. Sung, sung, yes, 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 yes. Ya, udah chattingan. Bagi yang masih tulisnya SUNG, catatan buat teman-teman, 没有. Di Hanyu Pinyin itu nggak ada SUNG. Nggak ada ini. Langsung kasih catatan buat teman-teman semua. Kalau dengarnya sung, udah nggak usah ragu-ragu, tinggal SONG. Dan teman-teman, mungkin teman-teman lihat ya, di contoh saya tidak ada SHONG. 也是没有. Hanyu Pinyin 没有这个. Jadi juga nggak akan ada SHONG. 没有. Coret. Karena saya juga nggak kasih contoh. Jadi kalau dengar sung, udah tahu deh pasti SONG. Ya, sung. Lanjut. Shu,
Shu. Yes. Wow, hebat ya. Shu. Tapi teman-teman latihan lagi di rumah ya. Jangan nanti pulang minggu depan bingung lagi ya. Ya, yes, ini hanhao. Jadi telinganya sudah mulai terkoordinasi ya. Satu lagi. Sang. Sang. Wow. Ini yang nggak chatting, hui ma? Yang nggak chatting oke? Ya. Ya, yang chatting udah benar. Kalau yang salah pasti saya bilang salah. Sang. Kalau SH, kalau teman-teman mau bilang perbandingan dengan SH, Shang, harusnya speakernya kedengaran ya. Shang itu SHANG, Shanghai de Shang, Shang. Tapi saya sekarang semua baca nada satu biar kita nggak fokus ke nada dulu ya. Shang, ya, xie,很好. Oke, pedoman 4 beres ya. Kita lanjut pedoman 5. Dengar bunyi C digabung dengan I, IN, bunyi yang mulutnya dibuletin, Y, maka pasti pakai pinyin J. Jadi bunyi, tadi kan ada bunyi C tapi gabung sama A, E, U, UNG, dan yang mirip-miripnya. Benar nggak? Misalnya AN, ya kan? Nah, sekarang kita akan bahas C, dengarnya bunyi C, tapi dia gabung sama I, IEN, sama yang bunyi pertama I apa gitu ya, ada banyak. Nanti kalau keburu saya bahas tabelnya. Kuncinya di tabelnya. Teman-teman belajar dari tabel. Jadi kalau teman-teman belajar dari tabel, baca ulang sebenarnya tahu Han Yiping itu seputar situ doang ya. Oke, jadi kalau bunyi C, dengarnya dia gabung sama I, IEN, sama I, misalnya IAN, terus IE gitu ya, maka dia akan tulisnya J, Jakarta, Cici ya, Cici. Oke, misalnya contoh, Cien, ada satu juga ya, Cien, yes. Nah, cuman tadi saya udah kasih tahu teman-teman bahwa Han Yiping memang dengarnya IEN, benar nggak? Ya, oke, sisi. Kenapa nggak bisa tulis? Bunyinya kan JIEN, benar nggak? Ini yang didengar. Tapi pas kita tulis adalah JIAN. Dan meo juga Han Yiping. Saya langsung coret. Jian, ya, JIAN. Lanjut ya. Juan, Juan, Juan. Ya, teman-teman pilih JUAN karena U-nya kalau gabung dengan J pasti mulutnya bulat. Juan, Juan. Dan sebagai catatan juga buat teman-teman, tidak akan ada begini. Udah pasti tulisnya JUAN. Jadi yang nggak ada spellingan di Haibin, teman-teman bikin catatan juga bahwa nggak bakal ada begini. Sehingga teman-teman udah nggak ragu-ragu lagi. Pasti tulisnya JUAN. Juan, Juan. Oke, lanjut. Ju, Ju. Yes. Ju. Wow, lancar ya. How? Nanti latihan di rumah ya, pakai feeling, pakai pikirannya dibuka. Ini kan sudah mau musim liburan. Oh, liburan harus dikasih PR. Enggak sih, lebih ke gini ya, liburan teman-teman latihan aja dengar oh, cu, berarti pakai JU. Nanti coba ngintip, benar gak ya? Oh, benar. Ya, latihan ya. Oke. Latihan dengar juga perlu ya teman-teman kayak gini kalau untuk supaya bisa tulis Han Yiping. Misalnya Laoshi bilang di kelas cu, oh berarti saya udah tahu JU. Mungkin Laoshi nggak tulis, teman-teman udah tahu JU gitu ya. Nah, pelan-pelan, pelan-pelan. Pasti bisa ya. Lanjut. Jiu, jiu. Nah, yang teman-teman dengar apa? Jiu, ya ini chattingannya sih benar. Jiu, yang didengar apa? C. Kalau normally teman-teman dengar apa? Jiu, C. Ya, oke. Iya, C, I, O, U. Benar nggak? Tapi catatan buat teman-teman, Neo yang ada Han Yiping, benar nggak? Jadi kalau misalnya teman-teman dengar I, O, U, yu, itu di Han Yiping dia hanya tulis dengan IU.
bikin catatan sendiri ya. IU. Tidak akan ada IOU ya. Oke. Ya, memang perlu latihan. Hari ini sebenarnya saya kasih patokan ya. Hanyu Pinyin kayak dulu saya belajar, dulu nggak belajar Hanyu Pinyin, dulu belajar Zhuyin gitu ya. Zhuyin itu saya belajar minimal 3 tahun. Laoshinya tiap kita ketemu latihan. Tiap kita ketemu latihan sampai bosen-bosen. Cuma karena kita kelas online gitu ya. Kemarin ada yang kasih saran, kalau saya full satu kelas tiap hari bahasnya Hanyu Pinyin, lama-lama ini partisipan bisa tinggal 5 gitu ya, karena bosen. Jadi butuh teman-teman latihan di rumah. Nanti kita ada kelas lanjutan, teman-teman boleh tanya lagi kendalanya di mana, biar kita jadi makin maju ya. Jadi oke, bahas IOU, pasti tulisnya IU. Tidak akan ada IOU. Oke, nah dengan Jiu, oh dia gabung sama I, berarti pakai J. Terus Laoshi bilang IOU, bunyinya pasti I. Jiu. Oke, tadi ketikannya sih benar, cuman saya menerangkan untuk patokannya saja kalau pas dengar. 放心吧, sesudah lesson ini, sesudah sesi ini, nanti kalau bisa setiap sebelum selesai kelas, 5 atau 10 menit kita akan latihan mendengar. Teman-teman latihan dikte, tuliskan Hanyu Pinyin yang benar berdasarkan apa yang saya omongin, saya bacakan ya. Lanjut. Jiao. Jiao. Yes, J-I-A-O. Jiao. Dan teman-teman tidak ada IAU, meo. Jadi Hanyu Pinyin saya ingat-ingat ya. Meo belakangnya U. Misalnya kan dengarnya AU, bener nggak? Tapi nggak akan ada tulisannya misalnya JIAU, meo. Pasti IAO, IAO ya. Jiao. Lanjut satu lagi sebelum kita lanjut ke pedoman berikutnya. Ji. Yes. Jadi teman-teman kalau Ji tulisnya udah otomatis JI, bener nggak? Kalau misalnya teman-teman masih tulisnya CI, itu bunyinya cara bacanya beda, bener nggak? Nanti kita bahas di belakang. Ya, Ji ya. Nah kalau gitu satu lagi tes ya. 几个人 berarti tulisnya gimana? 几个人 wow, ada yang masih pakai 几个人 ke ya g k bunyinya k tapi ditulisnya g 几个人 oke ya ya dari chatnya tadi ada beberapa yang pakai k 几个人 oke. Ya nanti kita latihan dikte ya, lama-lama teman-teman pasti lebih sensitif, percaya sama saya ya. Oke ya, 几个人 lanjut. Kita bahas pedoman yang keenam. Dengar bunyinya ada angin, terus dia gabung sama I, IEN, dan mulutnya dibuletin, maka Hanyu Pinyin udah pasti pakai Q ya, Q. Misalnya contoh, ya kita lagi bahas pedoman 6, teman-teman dengerin saya, yang saya baca adalah yang mana? Xue, xue, lihat mulut saya. Xue, xue, xue. Yang teman-teman dengar ada angin nggak? Ada angin nggak? Yo, ada. Nah, kalau udah ada angin, teman-teman, ya seperti yang pedoman 6 ya, baca ada angin. Terus mulut saya gimana? Xue, xue, ya, Q-U-E, xue. Kalau ada teman-teman yang ketiknya Q-I-E, itu cie, 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 cie. Harusnya jelas ya. Cie berarti apa? Cie. Teman-teman boleh direspon. Cie. Yes, yes. Cie pakai Q-I-E. Tapi kalau Q-U-E yang contoh pertama tadi, cie, cie. Oke? Ya, kalau ini bagus, teman-teman sebenarnya gini, seperti yang kalau teman-teman ikut seminar kemarin, Xiaokang Laoshi bilang, nanti masuk kelas sebenarnya tinggal saya terangin ya, tidak lagi latihan baca. Karena pasti bacanya bagus kalau ini udah oke semua.
Semuanya akan ke efek. Jadi teman-teman semangat latihan lagi di rumah. Nanti habis latihan ketemu kendala apa, silakan ditanyakan. Oke, lanjut. Latihan pendengaran. Qian, qian. Yes, Q-I-A-N. Teman-teman mungkin tergoda mau tulis Q-I-E-N, benar nggak? Nah, kasih catatan juga buat teman-teman yang tergoda untuk pakai Q-I-E-N, dicoret, 没有汉语拼音 Q-I-E-N, 没有，真的没有. Jadi langsung coret ya. Memang kayak 钱, ya dengarnya 钱 benar nggak? Ada dua, uang, 钱. Tuh, teman-teman tergoda nggak mau tulis Q-I-E-N? Iya, tergoda. Tapi teman-teman ingat, saya sangat gitu ya. Nah, saya sudah kasih rules gitu ya. 没有, 汉语拼音没有 Q-I-E-N, adanya Q-I-A-N ya. 钱 ya, Q-I-A-N. Yes. Lanjut. Chun, chun. Lanjut ya. Ini teman-teman boleh cek latihan dengar. Chun. Yes. Chun. Mulut saya bulat ya. Chun. Kalau misalnya Q-I-N, itu bacanya gimana? Chin, ya biasa aja, I-nya bunyi I ya. Chin, chin. Kalau tadi chun, 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 ya. Terus ada angin, makanya pakai Q. Teman-teman masih ingat yang menurun ke bawah yang pertama kali mulai saya jelasin. Itu perlu teman-teman hafal, perlu ya. Oke, lanjut. Ciao, ciao. Ya, oke. Yang nggak ngechat nggak apa-apa, tapi teman-teman pastikan memang tulis di modulnya sendiri itu benar gitu ya. Jadi sambil latihan dengar. Ciao, yes. Q-I-A-O. Ingat tidak ada I-A-U, meo. Q-I-A-O. Ya. Pulang, dengerin ulang rekaman hari ini ya. Sampai kalau bisa 5 kali, habis itu latihan ulang lagi. Saya rasa harusnya ada perkembangan. Ya, jadi nggak bisa cukup cuma 1 kali ini. Ya, semangat ya teman-teman. Jalan. Chu, chu, chu. Yes, mulut saya gimana? Chu, chu. Ya. Tadi ada yang chat QI. Kalau QI bacanya gimana? Ci. Beda ya. Ci itu QI. Ada angin, udah pasti pakai Q. Terus dia gabung sama I. Ci. Ya, ci QI. Tapi kalau tadi yang saya baca untuk teman-teman jawab adalah QU. Cu. Mulut saya bulat. Terus ada angin. Cu. Oke? Ya, sip. Saya lanjut. Pedoman ke-7. Ya, pedoman ke-7. Dengar bunyi S, gabung dengan I, I-E-N, bunyinya mulutnya ada yang dibulatin juga, maka sudah pasti pakai pinyin dengan huruf X. Ya, teman-teman lihat ya, antara ZH, CH, SH, R, sama J, Q, X, dia akan gabung dengan vokal yang berbeda. Kalau teman-teman lihat pedoman yang saya bikin. Memang mereka tuh punya sendiri porsi masing-masing, jadi nggak akan ke mix up. Ya, nanti teman-teman pulang lihat lagi. Kita bahas pedoman ke-7, teman-teman dengerin apa yang saya baca, tulisnya hanyu pininnya gimana. Xue, xue, yes, mulutnya bulat ya. I, terus ada E di belakang. Xue, ya kita tergoda banget mau tulis SUE, benar nggak? Meo SUE dalam bahasa Mandarin, ya. Meo, ya. Jadi meo pinyin gitu ya, yang bentuknya SUE, meo. Lah, oke, xue XUE. 再来，修，yes, XIU ya. Tadi saya udah bahas IOU bunyinya, tulisnya IU. Tadi ada yang tulis XIAO, bener nggak? Bukan. Kalau XIAO bacanya gimana? Xiao, ada A-nya. Xiao, ya.
X-I-U. Xiu. Ya, xiu. Ini yang benarnya. Tapi tadi saya lihat ada yang tulisnya X-I-A-O. Kalau X-I-A-O bacanya gimana? Xiao, ada A. Xiao. Xiao tergoda nggak untuk tulis begini? Tergoda ya. Tergoda. Tapi 没有这样的汉语拼音. Jadi patokan xiao bunyi S. Tapi dia ada I-A-O. Berarti kalau yang gabung sama I, itu adalah JQX. Yang bunyi dari JQX, yang bunyi S adalah X. Tinggal Yao, I-A-O. Bahasa Mandarin tadi saya udah bilang ya, nggak ada I-A-U, meyo. Jadi yang nggak ada itu teman-teman mesti hilangkan dari pemikiran. Memang bunyinya begitu, tapi kita tulisnya adalah, yang tepatnya adalah yang saya ajarin gitu ya. Xiao, ya, misalnya X-I-A-O. Kalau X-I-O-U, xiu, xiu. Lanjut. Xuan, 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 xuan. Ya, X-U-A-N. Oke, X-U-A-N. 谢谢, 谢谢. Udah benar yang X-U-A-N. Tapi ada beberapa saya lihat ketikannya X-I-A-N. Kalau X-I-A-N bacanya gimana teman-teman? Sien, sien, mulut saya nggak bulat. Ya, sien. Kalau X-U-A-N, xuan, xuan. Ya, beda ya. Lihat mulutnya, tapi dari dengar bunyi sih harusnya beda. Xuan itu X-U-A-N. Xuan, mulutnya bulat. Terus dia gabung sama Y, berarti pakai JQX. Berarti yang bunyi S adalah X. Ya. Xuan, xuan. Nah, kalau Xian, Xian Sheng de Xian, mulutnya nggak bulat. X-I-A-N. 谢谢 Vincent ya. Hao. Ya, jadi saya rasa yang chatting ini sebenarnya feelingnya udah dapet. Tapi feelingnya kayak gini loh, udah ada basic. Kalau teman-teman biarin tenggelam seminggu ke depan, itu bakalan tenggelam, akan bingung lagi. Jadi habis sesi ini, malam nanti review ya teman-teman. Sayang, kayak teman-teman gini loh, naik sepeda, sudah sampai di sini. Tapi di puncak atas masih teman-teman masih terusin. Kalau bisa berhenti, dia akan turun. Turunnya ke bawah lagi. Ya, jadi supaya nggak hilang yang hari ini saya merasa oke banget. Teman-teman malam ini review ya, review supaya nggak menguap. Karena sayang, teman-teman mesti ngulang dari awal lagi. Bingung dari awal lagi. Oke, lanjut. Satu lagi terakhir untuk pedoman 7. Xun, xun, xun. Yes, settingannya udah benar. Xun, xun, yes. 好，谢谢同学们。Shin, ya, oke. Kalau sin, yes, sin, ya. Kalau shin, kedengaran mulutnya bulat ya. Jadi harusnya sih dengar itu beda gitu ya. Harusnya kalau benar-benar fokus dengerin ya. Oke, saya lanjut pedoman berikutnya. Teman-teman, ini saya minta waktu ya. Saya minta waktu, boleh nggak kita selesai? Masih ada berapa pedoman ya? Tapi kalau memang banyak, mungkin kita terpaksa harus berhenti dulu. Oke. Oh, sudah mau selesai. Oh ya, udah selesai. Oh, pedoman ke-8. Ya, 3 lagi. Tapi teman-teman, saya minta kalau teman-teman hari ini malam nggak ada waktu, boleh ya minimal 20 menit lah. Kalau 15 menit nggak cukup kayaknya. Karena gini, saya takut menguap lagi. Jadi basic itu benar-benar ya saya minta. Karena nanti kalau misalnya teman-teman nggak review, saya yakin minggu depan pasti udah lupa. Karena ini Belanda dari sini aja saya lihat oke, tapi nanti bisa lupa ya. Jadi teman-teman minimal 3 hari ke depan. Kalau dirasa 3 hari ke depan masih susah, lanjutin teman-teman. Jadi saya nggak mau teman-teman udah daki separuh turun lagi, ya. Oke, lanjut pedoman ke-8, pinyin khusus ya, pinyin khusus yang tadi saya bahas bahwa kita akan bahas di belakang. Z, sebentar, saya tulisin ya teman-teman. Z, terus
C, S, terus ada ZH, CH, SH, sama R. Grup ini sangat spesial. Spesialnya adalah ketika dia gabung sama I, dia nggak bunyi I, tapi bunyi ya, cara bacanya bukan bunyi I kalau di catatan pinyin saya. Tapi masalahnya itu tidak ada di bahasa Indonesia, sehingga saya tidak bisa gambarin maksudnya oh bunyinya seperti ini. Tapi teman-teman dengerin saya ya Jadi kalau misalnya ZHI, ZHI, 老师的师，老师kan teman-teman nulisnya bisa benar-benar ya. Jadi saya kasih tips, 老师 tulisnya SHI, benar nggak? 老师 ambil patokan 老师的师. Jadi ucapin 老师nya juga benar. Terus nanti pinyin yang yang ZHI, CHI, SHI itu udah tahu pakai I. Tapi bunyinya nggak I, benar nggak? 老师 teman-teman latihan 老师 SHI. Kalau gitu I di situ bunyinya ambil contohnya dari 老师的师 gitu ya. Sehingga yang lainnya bisa bacanya benar terus dengarnya juga oke ya. RI bacanya oke? Ya, kita coba dengerin dulu. Saya nggak bahas yang bawahnya dulu ya, yang E perut nggak. Saya lagi bahas yang ZHI, CHI, SHI, RI, ZI, CI, sama SI. Sekarang saya latih pendengarannya teman-teman. Dengerin baik-baik. Fokus dulu. Yes. Ya. Jawabannya adalah CHI. Ya, CHI. Ya, sampai saya ulang berkali-kali. Lanjut, teman-teman dengerin lagi. Ini ketutup chattingannya sebentar. Sama yang saya buka chattingannya. Ketutup sama yang angkat tangan soalnya. Oke. Ya, oke. SI. Bunyi kan S ya. Terus dia gabung sama I. Ya, teman-teman yang chatting udah benar, bagus. SI. Nah, kalau yang masih chatting SHI, teman-teman dengerin bunyi yang beda ya. SHI ya. Yang bagi yang chatting SHI kan salah, bener nggak? Nah, SHI itu bacanya gini. Ada begituannya. Tapi kalau datar. Saya ulang ya. SI. Kalau SHI agak berat bunyinya. Ada itunya ya. Oke, ya. Kalau yang sekarang SHI ya. Jadi saya mau kasih perbedaan. Oke, lanjut. Satu lagi. Yes. Ya. Yang teman-teman dengar ada angin nggak? Nggak ada. Yes. Kalau nggak ada, teman-teman sudah boleh fokus ke ada angin nggak? Kalau ini udah mulai bingung. Kalau nggak ada angin berarti ke sini ya teman-teman. Kalau nggak ada angin, tinggal dua ini dong. Ya. Kalau nggak ada angin. 知道 ya, karena nggak ada angin ini. Terus saya belum nerangin yang E nanti ya, saya kasih perbedaan. Tapi ini dulu. Yes. ZHI. ZHI.
zhi. Kalau teman-teman kesusahan di zhi, ZHI, teman-teman ingat patokan 知道, 知道. Ini perlu teman-teman resapin lagi di rumah. 知道, oke. 知, lidahnya diangkat. 知道, Kalau misalnya Z, itu bacanya gini. Z, harusnya speakernya jelas ya. Z, beda nggak teman-teman? Sama z, yes, yang sudah ZI sudah benar. Oke, sekarang ya beda. Kalau teman-teman dengerin beda harusnya. Oke, sekarang jangan chat dulu ya. Saya kasih contoh lagi ZI sama ZHI bacanya. Saya akan baca ZHI duluan. Teman-teman dengar dulu, jangan chat dulu, fokus. Ya, ini nggak chat dulu. Ya, oke. Nah, kalau ZI bacanya beda? Sekali lagi. Ya, kalau ZH itu lidahnya naik ya. Harus ingat ke peraturan sesi 1. Berasa nggak lidah saya naik? Harusnya berasa ya. Yes. Kalau ZI, iya, oke. Nanti dilihat lagi rekamannya ya. Oke. Saya satu kali lagi. Ya, oke. 谢谢. Ini sih harusnya nggak ada saingannya ya, RI doang ya. RI, nggak ada RHI, bener nggak? Oke, ya izinkan saya untuk bahas yang E di bawah. Lumayan ya teman-teman ya. 我的朋友不喜欢教汉语拼音 ya. Jadi teman-teman saya yang guru ya, dulu kalau kita ngajar Hanyu Pinyin dia nggak suka. Soalnya ini benar-benar lumayan ya, jelasinnya banyak. Oke, kita lihat yang Z, E, C, E, S, E. Ini saya lanjut apa enggak? Nggak apa-apa ya? Tanggung soalnya. Kalau nggak lanjut juga nggak apa-apa sih. Kita simpan buat sesi nanti lanjutan ada Hanyu Pinyin lagi. Panas ya otaknya. Iya, makanya teman-teman saya minta review. Belajar apapun, nggak cuma bahasa Mandarin. Perlu. Nanti malam tolong review ya, supaya nggak mundur. ZE, jadi kalau ketemu Hanyu Pinyin yang ya, okay. Yang kayak gini, ZE, CE, SE, ZHE, CHE, SHE, RE. Minggu depan aja ya. Ya, pasti lupa. Makanya 3 hari ke depan, sebenarnya kalau mau biasa itu adalah 50 hari ke depan sih. Tapi saya minta tolong 3 hari ke depan ini benar-benar di-review. Minimal setengah jam, teman-teman. Review lagi, dengerin rekaman hari ini. Nanti Pancong pasti akan upload ya. Jadi please, karena saya nggak mau teman-teman ini udah naik, turun lagi. Yang ada teman-teman belajar dari nol lagi. Jadi saya nggak mau ya, supaya ini teman-teman makin naik ke atas ya udah hari ini review, besok dan lusa. Kalau 3 hari dirasa nggak cukup, tolong lanjutin teman-teman. Jangan biarin udah naik turun lagi ya. Ya, pedoman 8 paling bingung, nanti kita akan ada sesi khusus bahas lagi, nggak apa-apa. Teman-teman karena memang belum terbiasa. Oke, Pancang, zemmeyang? Oke. Nanti aja ya. Tapi minggu depan mungkin nggak bahas Hanyu Pinyin. Kita akan atur 1 kali lagi. 2 kali modul, habis itu ini. Oke nggak? Karena kalau tiap minggu saya bahas Hanyu Pinyin, ada juga yang nanti mundur ya. Aduh, tiap minggu Hanyu Pinyin, bosen ya. Oke, ini saya save dulu, simpan dulu. Teman-teman mantapin dulu ZHI, CHI, SHI, RI sama CI,
SI sama ZI. Mantapin yang ini dulu. 等一下。班长, bentar ya. Saya minta. Ya. Mantapin ini dulu deh. Jadi saya nggak bahas yang ZE. Teman-teman jangan ke ZE dulu. Jangan ya. Teman-teman mantapin ini dulu. Ya. Oke, jangan ketik dulu ya. Mantapin ini dulu deh. Ya, ini bagian yang memang kita bilang Hanyu Pinyin yang spesial khusus karena dia tulis sama baca beda. Ya. Oke, jadi mantapin ini dulu. ZI, Z. Saya ulang ya, biar teman-teman bisa dengar ulang di rumah. Saya baca dari ZI, terus ZHI, habis itu ke bawah. CI, CHI, SI, SHI, RI. Teman-teman, ini saya baca ulang, biar teman-teman bisa dengar rekaman hari ini ya. Z, Z, C, Sh, S, Sh, sama terakhir R. Oke, didengar ulang ya, harusnya beda. Ya, silakan Panjang. Memang nggak jadi dikte ya, tapi nggak apa-apa. Nanti kita atur satu sesi, kita akan latihan dikte. Teman-teman mantapin, semoga nanti pas dikte sudah benar semua, tidak perlu dikoreksi lagi. Oke, janji sama saya ya, malam ini review. Sorry, harusnya saya nggak kasih PR, tapi ini benar-benar sayang banget kalau teman-teman nggak review. Hari ini saya lihat tanggapannya dari jawaban sudah oke semua, tapi kalau nggak review, saya jamin ya, bukan saya doain ya, tapi saya jamin bakalan lupa, sayang ya. Oke, jadi mau nggak mau kali ini saya kasih PR, tolong di-review malam ini, minimal setengah jam. Kalau bisa sejam, sejam. Masukin ke feeling, masukin ke dalam otak. Jadi benar-benar fokus, kosongkan pikiran. 好，谢谢班长。 OK， 谢谢老师。客气。Ya, 谢谢同学们。Ya, sahabat kelas, untuk kelas hari ini kita akhiri sampai di sini ya. 谢谢老师，再见老师。再见，谢谢同学们，拜拜，祝大家周末愉快，在家复习哦，拜拜，加油。